Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ulama kami yang kami muliakan, para imam kami, guru-guru kami, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah masih pada bulan Syawal. Sebelum kita lanjut pada majelis ta'lim kita, izinkan saya sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wassiyamana wassiyamakum kullu amin wa antum bil khair. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hasil dari tarbiyah didikan di bulan Ramadan 1 bulan yang lalu itu membuahkan hasil yang kita harapkan kepada Allah. Dan salah satu tanda prediksi, memang kita tidak dapat memastikan apakah amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak. Memang kita tidak dapat memastikannya. Hanya saja kita dapat memprediksinya melalui kaedah yang telah dibuat oleh para ulama. Sebagaimana yang dinukil dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, di situ ada kaedah yang dimana kaedah ini bisa digunakan untuk memprediksi apakah amaliyah yang kita lakukan sebelumnya itu Allah terima atau tidak. Apa kaedahnya? Min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Artinya adalah di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Maknanya adalah ketika Allah menerima amaliyah seorang hamba, maka Allah izinkan tuan-tuan, puan-puan untuk melaksanakan kebaikan selanjutnya. Allah jadikan hati seorang hamba lapang untuk melaksanakan ketaatan yang lainnya. Oleh karena itu di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ketika amal soleh diterima oleh Allah, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan yang lainnya, dan Allah jadikan hati seorang hamba tersebut nyaman untuk melaksanakan kebaikan tersebut, rindu untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Oleh karena itu salah satu contohnya adalah jika kita dapat memprediksi apakah amal puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah adalah Allah jadikan hati kita rindu melaksanakan puasa lagi. Yaitu Allah bukakan pintu kebaikan tuan-tuan, puan-puan mudah melaksanakan puasa sunnah 6 Syawal insyaallah ta'ala. Begitu juga amaliyah yang lain. Dan salah satunya juga adalah yang paling penting perkara salatnya. Salat yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan di luar dari salat fardu, salat duhanya, salat tahajudnya, witirnya yang tak pernah tinggal. Kemudian salat sunnah tarawihnya. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, maka ada rasa kerinduan untuk melaksanakan hal itu lagi. Insyaallah salat sunnah duha masih dilakukan oleh tuan-tuan puan-puan. Salat witir sebelum tidur pun minimal dilakukan 3 rakaat jadilah, 2 rakaat salat sunnah duha, 2 rakaat salat sunnah tahajud, kemudian dan yang lain sebagainya. Allahu Akbar. Dan berbincang tentang perkara salat ini sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah murajaah kembali tentang fikih salat yang dulu pernah kita bahas. Kenapa pentingnya kita memurajaah tentang ilmu salat ini? Karena terlalu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan betapa pentingnya tentang perkara salat. Dan yang kita khawatirkan adalah kita termasuk orang-orang yang telah Allah firmankan di surah Maryam ayat 59. Yang sebelum kita bacakan, mari kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayah. Wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayah.
Yang artinya adalah nanti kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan datanglah generasi setelah mereka yang suka menyia-nyiakan salat. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Maka nanti akan datang setelah mereka pengganti generasi yang jelek, yang suka menyia-nyiakan salat. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan mereka orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Dan mereka pasti akan menemui ghayya di sini dalam kalau tarjim kita lihat terjemah Al-Qur'annya, ghayya di sini kesesatan. Tapi nanti maknanya akan kita uraikan insyaallah taala. Allahu akbar. Bagaimana tafsirnya? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan, wa idza adha'uha fahum lima siwaha min al-wajibati adhi'a. Jika salat saja berani mereka sia-siakan, lantas bagaimana lagi dengan amal saleh ketaatan yang lainnya? Li'annaha imaduddin wa qawam. Karena salat itu adalah tiang dan pilar agama. Karena salat itu adalah tiang dan pilar agama. Wa khairu a'malil ibad. Dan sebaik-baik amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa aqbalu 'ala syahawati dunya wa maladhiha. Dan ternyata salat mereka lalaikan hanya untuk perkara syahwat, kelezatan dunia. Wa rudul hayatid dunya wa ma'annu biha. Dan mereka lebih ridha dengan dunia dan tenang nyaman dengan dunia. Fahaula'i yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kesesatan. Maksudnya khasaran yaumal qiyamah, kerugian yang sangat besar yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Allahu akbar. Oleh karena itu kuncinya ada pada salat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Apalagi sekarang masih bulan Syawal, yang dimana salah satu sunnahnya di bulan Syawal ini adalah menikah, tazawwaj, menikah. Yang dimana bulan Syawal ini Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu banyak orang meyakini di bulan Syawal ini adalah bulannya sunnahnya untuk menikah. Namun bagi Bapak Ibu yang terjun ke dalam sunnah ini, yang hari ini mungkin anak gadisnya dilamar oleh seorang laki-laki, yang patut perlu diperhatikan pertama bukan gantengnya, bukan nasabnya, bukan kekayaannya, melainkan lihatlah bagaimana kedudukan salatnya. Lihatlah bagaimana dia menjaga salatnya. Apakah 5 waktu berusaha dia menjaganya di masjid? Ataukah dia hanya menjaga di masjid ketika untuk memperebutkan hati calon mertuanya? Ataukah memang menjadi sebuah kebiasaannya senantiasa salat di masjid? Allahu akbar. Kalau salatnya sudah luar biasa, jangan sampai nanti ketika ditanya, ketika di BP4, ketika dibimbing dalam pernikahan nanti sebelum akad nikah, biasanya kita akan bertanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan tanyakan tentang dasar-dasar agama. Tentang dasar-dasar agama. Dan kita pernah temukan, mungkin pernah saya ceritakan sebelumnya, dan kita pernah temukan Bapak Ibu yang saya muliakan, na'udzubillahi min zalik, ketika kita di KUA melaksanakan BP4, lalu saya tanyakan kepada calon suami, laki-laki tersebut, abang salat? Nih, salat zuhur berapa rakaat? Dengan berani dan dengan gagahnya beliau menjawab 3 rakaat. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang lebih ngerinya adalah calon istrinya tidak menegurnya. Seharusnya calon istrinya menegurnya, minimal tepuk paha dia. Bang, salah. Ya Allah akbar. Subhanallah. Sejak kapan salat zuhur 3 rakaat? Namun saya iakan saja dulu. Tanya dengan salat yang lainnya. Allahu akbar. Jangan sampai menerima. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai menerima calon menantu yang tak paham tentang perkara salat. Na'udzubillahi min zalik. Kan nanti bisa dipelajari. Itu kalaupun dia mau. Berapa banyak pasangan suami istri yang katanya, biarlah sekarang begini begitu. Konotasinya negatif. Nanti setelah menikah kami bisa berubah sama-sama. Sampai sekarang nggak ada perubahan. Yang ada kami dapat laporan perceraian dini. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu banyak terjadi. Kasusnya terekam semua di Kementerian Agama. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sekarang sedang lagi dipusingkan, atau yang sekarang lagi sedang ingin mengetahui bagaimana calon menantunya, tanya tentang sholatnya dulu.
Perhatikan sholatnya secara diam-diam, bukan di depan mata. Kalau di depan mata semua orang bisa berdrama, semua orang bisa berjubah dengan yang lain sebagainya, berpakaian yang berbeda. Perhatikan di luar dari hal itu. Kalau misalnya sudah diperhatikan dan dia memang sering mudah melangkahkan kaki ke masjid, hak Allah saja dia jaga, apalagi hak anak gadis Bapak Ibu. Allah saja dia jaga, apalagi anak kita. Tentu mungkin lebih dijaganya lagi. Oleh karena itu perkara salat bukan perkara main-main. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Dalam ayat yang sering kita sebutkan, jangankan mereka yang meninggalkan salat, yang salat saja masih Allah ancam. Oleh karena itu, ayat yang ke-50, ayat surah Maryam ayat ke-59 tadi tentang generasi jelek yang menyia-nyiakan salat, di sini maknanya dalam tafsir Al-Imam As-Suyuti dalam Durrul Mansur fi Tafsir al-Maqsur, itu maknanya ada dua. Menyia-nyiakan di sini pertama, menyia-nyiakan secara zahirnya, artinya apa? Dia enggan mempelajari gerakan-gerakan ilmu salat, bagaimana caranya bersedekah, bagaimana caranya rukuk, bagaimana caranya i'tidal, bagaimana sempurnanya sebuah sujud, kemudian bacaan-bacaannya, ia enggan melaksanakannya, ia enggan mempelajarinya. La haula wala quwwata illa billah. Jangankan enggan mempelajarinya, mereka yang sekarang lagi memperdalam ilmu salat saja masih belum selesai. Masih belum selesai. 5 tahun mereka mempelajari tentang fikih salat, masih belum selesai. Akan ada saja ilmu-ilmu baru yang akan didapatkan. Allahu Akbar. Kemudian menyia-nyiakan yang kedua, maksudnya secara batinnya. Artinya kurangnya kekhusyukannya, kurangnya ketenangan jiwanya. Allahu Akbar. Dan kedua hal ini adalah komponen yang wajib bersatu sama lainnya. Tidak dapat terpisah. Nanti akan kita bahas tentang yang batinnya ini. Baik. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, tegas menyebutkan dalam hadis Imam Muslim, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafik. Semoga Allah jauhkan kita dari hal ini. Itulah salatnya orang-orang munafik. Bagaimana ciri-ciri salat orang munafik? Na'udzubillah min zalik. Nabi bersabda, yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ciri-ciri salat orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka duduk dengan santai sambil melihat-lihat matahari mulai terbenam. Di sini Nabi mencontohkan salat Asar. Kenapa Nabi mencontohkan salat Asar? Nanti akan kita bahas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri salat orang munafik adalah mereka duduk-duduk dengan santai, menunggu matahari terbenam. Ketika sudah berada di dua tanduk syaitan, hampir mendekati maghrib, kata Nabi SAW, dia baru mulai salat. Fanaqaraha arba'an, salatnya pun luar biasa cepat, tunggat-tunggit 4 rakaat, seperti patukan ayam. Maka tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Disinilah dari dalil inilah para ulama tafsir menyimpulkan tentang fawailul lil musallin, bahwa ciri-ciri orang yang lalai dari salat itu ada 3. Dan ini kajian nama kita. Yang pertama, wa imma 'anil waqti hal awwali fa yu'akhirunaha ila akhir daiman aw ghaliban. Suka menunda-nunda waktu salat, daiman, selalu menunda, ghaliban, menjadi kebiasaan suka menunda waktu salat tanpa ada uzur yang jelas. Yang kedua, kata para ulama tafsir adalah wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi ma'muri bih. Rukun dan syarat salatnya tidak terpenuhi, sebagaimana kata Nabi SAW, mereka bergerak dengan cepat dalam salatnya. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga yang paling menyeramkan adalah wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi bi ma'aniha. Mereka tidak ada kekhusyukan dalam salatnya dan tidak mentadabbur bacaan salat yang mereka baca. Sebagaimana hadis Nabi tadi, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. La haula wala quwwata illa billah. Mereka yang salat 5 waktu saja masih Allah ancam. Apalagi mereka yang bolong-bolong salatnya. Apalagi mereka yang tidak ada kesadaran untuk melaksanakan salat 5 waktu. Padahal nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sangat banyak. Dan sering kita sebutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Sering kita sebutkan. Allah meminta kita paling lama melaksanakan salat fardu untuk 1 waktu, paling lama itu 7 menit. 7 daqaiq. Cukup 7 menit bersama zikir dan doanya. 7 menit. Dikalikan 5 waktu salat ada 35 menit. Ada 35 menit. Dan Allah menyediakan waktu di dunia kita. Allah sediakan waktu dunia kita dalam sehari itu 1440 menit. Bandingkan dengan kewajiban salat yang hanya memakan waktu 35 menit saja.
Itu pun betapa hinanya kita sebagai seorang hamba, termasuk yang berbicara juga. Itu pun betapa hinanya kita. Allah sudah menyediakan 1440 menit untuk perkara dunia. Dan Allah meminta 35 menit untuk melaksanakan salat fardu. Itu pun 35 menit kita ingat dalam salat itu bukan perkara akhirat, tapi yang kita ingat dalam salatnya perkara dunia. La haula wala quwwata illa billah. Salat Isya nanti, apa yang kita pikirkan tadi? Apakah tentang permasalahan rewang? Apakah permasalahan kunci yang hilang? Atau permasalahan-permasalahan dunia yang lainnya? Betapa hinanya kita. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau bukan karena ampunan dari Allah, kita semua bakal celaka. Na'udzubillah min zalik. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah min zalik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, qamu kusala, mereka menegakkan salat dalam kondisi malas. Kusala, malas. Yura'unan nas, dan mereka salat, tidaklah mereka salat kecuali karena riya. Yura'unan nas, karena dilihat oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali cuma sedikit saja. Allahu akbar. Ini perkara salat. Karena itu pernah kita sampaikan sebelumnya juga, salat termasuk rukun Islam yang kedua yang tak pernah tertukar-tukar. Hanya salatlah rukun yang tak pernah tertukar setelah syahadatain. Rukun ketiga, keempat, kelima saling tertukar-tukar. Terkadang di hadis ini puasa nomor 3, terkadang di hadis satunya puasa Nabi SAW letakkan nomor 4. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari yang tercantum juga di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, di situ disebutkan bahwa haji terletak di nomor 4, bukan di nomor 5. Tapi di dalam hadis lain terletak di nomor 5. Terkadang di nomor 4, puasa terkadang nomor 3, terkadang di nomor 4. Banyak hadis di mana rukun dari nomor 3 sampai nomor 5 senantiasa tertukar-tukar. Tetapi rukun nomor 1, nomor 2 tak pernah tertukar-tukar. Ini menunjukkan perkara salat hampir setara dengan kalimat tauhid. Tak heran kalau dari mazhab Hambali yang dinukil dari Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya, tak heran ulama mazhab Hambali sepakat mengatakan satu salat dia tinggalkan murtad, keluar dari Islam. La haula wala quwwata illa billah. Ini pendapat yang paling keras. Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat meninggalkan salat perkara besar kalau dia masih mengakui kewajiban salat tersebut. Dia meninggalkan hanya perkara malas saja mengikuti hawa nafsu. Ya. Namun walaupun Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat yang paling ringan, bayangkan, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sajalah yang setahu saya yang mengambil pendapat paling ringan, yaitu meninggalkan salat selagi masih meyakini kewajibannya itu termasuk dosa besar. Walaupun pendapat ini paling ringan, dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu sendiri. Dosanya lebih besar dari perkara korupsi. Dosanya lebih besar dari perkara maling dan lain sebagainya. Bahkan dosanya lebih besar daripada membunuh seorang hamba gara-gara meninggalkan satu perbuatan salat. Kenapa mazhab Hambali berani berpendapat satu waktu sholat saja setelah keluar dari Islam? Karena tadi hadis sebelumnya kita sebutkan Rasulullah mencontohkan satu waktu sholat, yaitu sholat asar. Ada apa di sholat asar ini? Ternyata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, kata Nabi SAW, barang siapa yang berani meninggalkan sholat asar, barang siapa yang berani meninggalkan salat asar, maka kata Nabi SAW, amal yang pernah dia lakukan sebelumnya hancur semua. Ini mirip dengan hukuman orang murtad. Orang yang murtad, amal yang pernah dia lakukan hancur seperti debu semuanya. Begitu juga meninggalkan salat asar. Tak heran mazhab Hambali berpendapat orang yang meninggalkan satu salat langsung murtad, keluar dari Islam. Dan itulah yang dipakai di Arab Saudi. Kalau ada suami istri, di antara salah satunya berani meninggalkan sholat, otomatis langsung cerai. Allahu Akbar. Namun tentu dari beragam pendapat yang ada, pendapat yang rajih insyaallah ta'ala adalah pendapat mazhab Syafi'i. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dosanya azim, dosanya ajib. Bukan perkara main-main meninggalkan sholat ini. La haula wala quwwata illa billah.
Jangankan perkara salat, zakat saja. Di mana ada kaum muslimin yang meninggalkan zakat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Aku perangi mereka. Bukankah kita ingat sejarah di mana Abu Bakar pertama kali diangkat menjadi khalifah? Lalu Abu Bakar dihadapkan dengan beberapa fitnah. Salah satunya adalah kelompok muslim yang enggan membayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Halal darahnya diperangi oleh Abu Bakar. Allahu Akbar. Sampai mereka kembali untuk membayar zakat kembali. Ini perkara zakat yang dimana di bawah dari solat, apalagi perkara solat. Tak heran Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang perkataannya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kalau ada orang yang belum bertobat juga dan dia masih meninggalkan solat, maka pemerintah setempat wajib memancung kepalanya. La ilaha illallah. Namun sekali lagi saya katakan, yang berhak memancung ini pemerintah di bawah hukum Islam. Ya, jangan pula bapak-bapak berani nak memancung tetangga pula. Na'udzubillah min zalik, nggak boleh. Nah, ini kalau sedang direkam ini, kalau dipotong-potong videonya kena saya nih. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Kalau dipotong kena nanti ini. Jadi dai warna merah nanti, Pak. Subhanallah. Tapi inilah yang ada, yang kita dapatkan ketika kita belajar fikih-fikih mazhab Syafi'iyah. Dan memang tegas Imam Asy-Syafi'i mengatakan perkara demikian. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Apa tafsirnya di ayat yang kita baca tadi tentang ciri-ciri salat orang munafik? Tafsirnya di sini disebutkan, hadhihi sifatul munafiqina fi shalah. Inilah gambaran sifat orang munafik dalam salat. Idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Jika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka menegakkannya dalam kondisi malas. Li'annahum la niyata lahum fiha. Karena mereka sudah tidak ada niat untuk melaksanakan salat ikhlas karena Allah. Wala imana lahum biha wala khasyah. Kemudian juga tidak ada keimanan di hati mereka untuk melaksanakannya, serta tidak ada khusyuk di dalamnya. Wala ya'qiluna ma'naha, dan mereka juga tidak memahami makna yang mereka baca. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini perkara zahir salat. Oleh karena itu, perkara fikih salat secara zahir wajib perlu tetap kita pelajari. Jangan sampai kita terprovokasi dengan istilah, udahlah perkara ya zahir itu biasa-biasa, yang penting dalam hati. Tidak, ini seperti dua mata koin yang keduanya harus seimbang. Batinnya harus khusyuk, zahirnya harus mendekati kata sempurna, walaupun tidak sempurna, walaupun salatnya mungkin tidak sesempurna sifat salat Nabi, namun setidaknya dia mendekati menuju ke sana. Allahu Akbar. Bagaimana sedekatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana duduknya, bagaimana bacaan-bacaannya. La haula wala quwwata illa billah. Lantas bagaimana dengan kekhusyukan tadi? Khusyuk ini menjadi poin yang kedua tentang perkara salat, yaitu ruhnya salat, batinnya salat. Bahkan orang yang khusyuk ini menjadi ciri pertama di antara 7 ciri mukmin yang beruntung. Sering imam kita membacakan surah ini. Sering saya dengar, setiap kita mengadakan kajian, lebih sering imam kita membaca surah Al-Mu'min, ayat 1 sampai seterusnya, tentang 7 sifat orang mukmin yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang mukmin. Lalu Allah menyebutkan nomor 1 cirinya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allahu Akbar. Ciri orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Allah sebutkan nomor 1. Allah sebutkan di nomor 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahdur salatun maktubah." Tidaklah seorang muslim mendapati salat wajib sudah dikumandangkan. Maksudnya sudah masuk salat wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia perbagus wudu'nya. Jadi bukan sembarang wudu'. Ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim ini, syarat pertama, ketika azan berkumandang dia sudah siap-siap, artinya salat tepat waktu. Syarat yang kedua, fayuhsinu wudu'aha, wudu'nya dia rapikan, dia perbagus wudu'nya, bukan hanya sekedar mengerjakan fardunya saja, rukunnya saja, sunnahnya pun ia kerjakan, mulai dari mencuci kedua telapak tangan, mulai dari bismillah dulu, lalu mencuci kedua telapak tangan, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mulut dan dikeluarkan, kemudian dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Dia perbagus wudu'nya walaupun dalam kondisi dingin. Walaupun dalam kondisi dingin. Wa khusyu'aha, kemudian dia khusyuk dalam salatnya.
Di sini Nabi memberikan syarat yang ketiga. Ingin diampuni dosa dalam salat, syarat yang ketiga khusyuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa ruku'aha, rukuknya lurus. Kenapa Nabi mengkhususkan rukuk? Kenapa tidak sujud? Padahal sujud adalah tempat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rukuk? Karena Nabi tahu melalui wahyu dari Allah akan ada nanti umat-umatnya yang rukuknya asal-asalan, tidak lurus punggungnya. Dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, la yanzurullah, Allah tidak mau melihat kepada orang yang salat yang punggungnya tidak lurus. Allahu Akbar. Sehingga kita tidak dapat lagi, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tidak dapat lagi mengatakan yang penting salat, yang penting niat baik, urusan diterima dengan tidak urusan Allah. Enggak dapat. Karena kenapa? Nabi sudah menegaskan, Allah enggak mau melihat salat seorang hamba yang punggungnya ketika rukuk tidak lurus. Nasallallahu alaihi wasallam. Kecuali karena uzur. Kalau uzur lain lagi ceritanya. Mungkin karena sakit saraf terjepit dan lain sebagainya. Ini lain ceritanya. Tapi dia masih muda, masih sehat, masih mampu meluruskan punggungnya, maka luruskanlah sebaik mungkin. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perbagus khusyuknya, dia perbagus wudunya, dia perbagus rukuknya, maka illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullah. Maka akan menjadi penghapus dosa-dosanya di masa lalu selama tidak melakukan dosa besar, dan ini sepanjang masa. Al-Imam Abu Aliyah beliau berkata, inna salata fiha salasu khisal. Salat itu punya 3 komponen roh. Salat itu punya 3 komponen roh. Fa kullu salatin la yakunu fiha syai'un min hadhihi al-khilal falaysat bi salatin. Kalau ada satu saja yang tidak terdapat dari 3 kandungan tadi, maka tidak dikatakan salat secara batinnya. Hilang satu saja di antara 3 tadi, maka tidak dianggap salat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ikhlas. Ya'muruhu bil ma'ruf. Dengan ikhlas Allah tenangkan hati kita dan Allah jadikan hati kita nyaman untuk melaksanakan kebaikan setelahnya. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, komponen yang kedua, wal khasyah tanhahu 'anil munkar. Khusyuk kepada Allah. Dengan khusyuk itulah salat kita dapat mencegah diri kita dari perbuatan munkar. Bukankah sering sebuah ayat yang kita dengar, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bahkan di dalam tafsirnya menukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Yang dimana kalau ada orang salat yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, melainkan salatnya menjadikan dirinya lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita harapkan salat ini menjadikan diri kita dekat kepada Allah, justru menjadikan dirinya jauh kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Wa dzikrul Qur'an, kemudian zikir kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, ya'muruhu wa yanhahu. Dengan berzikir kepada Allah, menggerakkannya melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Inilah 3 komponen salat tadi. Kemudian tadi kita membahas tentang perkara khusyuk. Khusyuk itu apa? Apa khusyuk tersebut? Sebuah kalimat yang ringkas, sederhana, namun sangat luar biasa sulit dilaksanakan. Baik, kita lihat pengertiannya. Pertama, waqala Abu Aliyah, berkata Imam Abu Aliyah, khusyuk itu dimaknakan dengan khaifin, orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Kita ambil pendapat yang lainnya lagi. Waqala Abu Sinan, berkata Abu Sinan, al-khusyu'u huwa al-khawful lazimu lil qalbi la yufariquhu abadan. Khusyuk itu adalah rasa takut yang melekat di dalam hati seorang hamba yang tidak akan pernah terlepas kepadanya selama-lamanya. Allahu Akbar. Artinya rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi. Intinya yang namanya khusyuk ini berhubungan dengan sifat ihsan seorang hamba. Bukankah dalam hadis Imam Muslim ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Jibril bertanya tentang 1, 2, 3, 4 hal. Yang pertama Jibril bertanya tentang mahwal Islam, apa itu Islam. Kemudian Jibril bertanya tentang apa itu iman. Kemudian Jibril bertanya tentang apa itu ihsan. Kemudian pertanyaan terakhir adalah kapan kiamat dan apa tanda-tandanya.
Apakah Jibril tidak mengetahui jawabannya? Jibril tahu. Karena itu Nabi SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Hanya saja kenapa Jibril tetap bertanya tentang perkara Islam, iman, dan ihsan? Padahal Jibril tahu. Di sini dalil di mana bolehnya seseorang bertanya dengan sesuatu yang dia sudah tahu jawabannya agar orang di sekitarnya tahu tentang ilmu tersebut. Dalil ini diperbolehkan kita bertanya padahal kita tahu jawabannya. Kita sudah paham tentang jawabannya. Cuma teman kita mungkin ada yang belum paham, lalu kita tanyakan kembali, dijawab, lalu didengar oleh orang sekitarnya. Karena itulah Nabi tetap menjawab pertanyaan malaikat Jibril tadi. Di sini dalam hadis yang sangat luar biasa ini yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi nomor hadis yang kedua dalam Al-Arba'unnya, 42 hadisnya. Imam An-Nawawi meletakkannya di nomor hadis yang kedua. Hadisnya sangat panjang. Bainama nahnu rajulun inda Rasulullah SAW zata yaum iza tala alaina rajulun syadidun sampai akhir. Allahu akbar. Di sini kenapa Jibril meletakkan Islam pertama? Kemudian Jibril bertanya tentang iman yang kedua. Kenapa Jibril bertanya tentang ihsan yang ketiga? Inilah tingkatan seorang hamba. Inilah tingkatan seorang hamba. Yang paling bawah muslim. Orang Islam belum tentu beriman. Pasti itu. Orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Sudah pasti dia Islam. Dan kita menyaksikan diri, bahkan mungkin kita pernah menjadi pelakunya. Namun kita berharap pada Allah, Allah naikkan tingkat kita. Baik, tingkatan paling tinggi adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Inilah ihsan. Apa itu ihsan? Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Mustahil kita bisa melihat Allah di dunia. Namun kata Nabi, kalau engkau tak dapat melihat Allah, maka beribadahlah seolah-olah Allah melihatmu. Inilah ihsan. Artinya apa? Takutlah dalam setiap detiknya karena Allah senantiasa melihatmu tanpa ada celah sama sekali. Begitu juga dalam salat kita. Kita bertakbir Allahu Akbar. Bukankah ke dalam salat kita sedang berdialog dengan Allah? Bukankah dalam hadis Imam Bukhari Nabi SAW mengkabarkan kepada kita tentang dialog seorang hamba kepada Allah dalam salatnya. Ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Oleh karena itu ketika membaca surah Al-Fatihah sangat dianjurkan harus ada jeda minimal 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan Allah menjawab juga. Bukankah nyaman hati seorang hamba ketika dia berdialog dengan Sang Maha Penciptanya? Bukankah hatinya senantiasa rindu ketika dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi dalam sujudnya, bukan hanya sujud terakhir ya ikhwah. Bukan hanya sujud terakhir yang perlu dilamakan. Yang perlu dilamakan semua sujud. Karena setiap sujud punya keutamaan. Tidak hanya sujud terakhir saja. Lamakan setiap sujudnya. Khususnya kita ketika sholat sendiri. Apalagi ketika sholat tahajud di sepertiga malam. Lamakan sujud kita. Baik itu sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Lamakan. Bukankah kedekatan seorang hamba semakin dekat ketika dia sujud kepada Allah? Perbanyak doa di situ. Setelah memuji Allah Subhanahu Rabbil A'la wa bihamdi 3 kali, lalu berdoa di situ apapun doanya. Apapun doanya, minta doa dimudahkan dalam urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ada doanya. Minta dipermudah segala urusan dunia akhirat. Ambil saja doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta ditambah. Ditambahkan rezeki, Pak. Minta ditambahkan rezeki. Salah satu rezeki itu yaitu. Subhanallah. Ya, ada semuanya doa ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ingin mengetahui tentang doa-doa Nabi, saya sarankan, ya, saya sarankan miliki kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, pembesar mazhab Syafi'iyah. Nama kitabnya Al-Azkar. Kalau kitab Arabnya yang belum diterjemahkannya kecil, setebal ini saja. Tapi kalau sudah diterjemahkan, seingat saya yang saya pernah beli itu 200.000 lebih, setebal ini, Pak. Setebal ini.
200.000 Bapak keluarkan, Ibu keluarkan untuk menambah referensi doa, itu takkan pernah rugi. Takkan pernah rugi. Ya, yang tak pandai menggunakan Shopee minta tolong nanti sama anak gadisnya, sama anak bujangnya. Ya, pesankan itu. Kitab Al-Adhkar. Semua doa ada di situ Bapak Ibu. Dan rata-rata hadisnya mayoritas sahih semua. Sahih semua. Bahkan saking lengkapnya doa di situ, Pak. Doa berlindung dari istri yang cerewet pun ada, Pak. Cuma awak tak hafal. Cuma awak tak hafal. Allahu Akbar. Ada semua di dalamnya, ya. Doa ingin segera disegerakan jodoh ada juga di dalam itu. Tapi saya yakin semua di sini udah nikah, Pak. Udah nikah. Bang Hafid dah, Pak. Alhamdulillah sudah. Itu dia. Abang udah, Bang? Udah punya anak sudah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini doa disegerakan jodoh ada juga. Tapi jangan tanya kepada saya doa nambah berat nih, nah ya itu saya tak ketemu doanya dan saya tak mau cari, Pak. Ya, kalau dicari bahaya nanti. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, nah ini dia. Semua doa dari Nabi bangun tidur sampai tidur lagi lengkap di situ. Jangan pernah puas dengan doa yang mungkin pernah kita beli dulu, buku kecil, Pak. Buku kecil, warnanya ungu, ada gambar anak berdoa seperti ini, kumpulan doa sehari-hari. Jangan pernah puas itu, tambah lagi referensinya. Doa ketika berjerawat ada doanya. Ada doanya. Doa ketika sakit, misalnya di bagian tangan sakit, ada doanya, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doa itu diperbanyak pemendaharaannya, sehingga dengan itu bisa Bapak Ibu bawa dalam sholat nanti doanya. Bukan hanya ketika waktu sujud saja doa mustajab, ketika sebelum salam, ya, ketika sudah membaca innaka hamidum majid, tahan salamnya dulu, perbanyak doa di situ. Misalnya doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil al-masihid dajjal. Tambah lagi doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tambah lagi doanya, tambah baru setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa kepada Allah dalam salat kita, karena sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan keimanan adalah ketika ada seorang hamba yang dia cepat-cepat ingin selesai salatnya, setiap hari terulang seperti itu. Kalau sesekali nggak masalah, karena Nabi pun pernah mempersegerakan sholatnya karena ada suatu urusan. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau ingin cepat-cepat selesai dalam sholatnya tiap hari, hati-hati. Bukan permasalahan fikihnya, tapi permasalahan jiwanya. Permasalahan keimanannya. Ada apa? Apakah hatinya tidak nyaman berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Namun ketika berdua-duaan dengan kekasih hatinya, dia begitu nyaman. Bahkan dia menganggap bahwa waktu yang lama dianggap sebentar. Tapi ketika berdua-duaan dengan kekasih yang dimana memberikan nikmat hidup kepadanya, nikmat makan kepadanya, nikmat minum kepadanya, mata yang masih dapat melihat, kaki yang masih dapat melangkah, telinga masih dapat mendengar, namun dia cepat-cepat ingin selesai. Bahkan bukan hanya dalam salat sunnahnya, salat fardunya pun ia cepat-cepat ingin selesai. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Terlalu bahaya salat tanpa khusyuk. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu 'azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi salati ma lam yaltafit, fa iza iltafatan sarafa 'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menghadap kepada hambanya dalam salatnya selagi hambanya tidak berpaling hatinya. Artinya apa? Allah senantiasa menghadap kepada Bapak Ibu selagi hati kita khusyuk. Namun kalau sudah tidak khusyuk, dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun akan berpaling darinya. La haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sering kita bahas, innal 'abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha illa sulusuha rubu'ha khumusuha sudusuha sampai usyuruha. Tidaklah seorang hamba selesai dari salatnya, kata Nabi SAW, maka Allah berikan pahala kepadanya. Ada yang cuma dapat setengah, ada yang cuma mendapat sepertiga, seperempat, bahkan ada yang cuma mendapatkan 1/10. Kenapa? Ternyata dijelaskan oleh Ibnu Abbas, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Dijelaskan lagi oleh Ammar bin Yasir, la yuktabu rajuli min salatihi ma saha anhu
engkau tidak mendapatkan pahala salat kecuali sekedar kadar kekhusyukanmu. Allahu Akbar. Tidaklah dicatat sebagai pahala dalam salat ketika mereka lalai. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu khusyuk ini adalah ilmu, hikmah, anugerah yang sangat luar biasa. Beruntung Bapak Ibu yang masih Allah anugerahkan kekhusyukan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah khusyuk hatta la tara fiha rajulan khashi'an." Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah perkara khusyuk. Yang pertama kali diangkat oleh Allah nanti di akhir zaman di umat ini adalah perkara khusyuk. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Oleh karena itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sekali lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa orang yang tidak dikabulkan. Tapi dari doa ini ada hikmah besar di baliknya. Apa hikmahnya? Di sini Nabi mengurutkan. Yuk kita lihat urutan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, lindungilah hamba dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tak pernah qanaah, dan doa yang tidak diijabah. Artinya apa hikmah yang besarnya? Sudah berapa banyak majelis taklim yang kita datangi? Sudah berapa banyak majelis ilmu yang telah kita singgahi? Sudah berapa banyak taklim kajian yang sudah kita dengar? Namun ketika ilmu itu hanya sekedar singgah di kepala, tidak masuk kepada sanubari, ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Dan efek akibat ilmu yang tidak bermanfaat adalah satu, jiwanya tidak khusyuk. Efek akibat negatif dari ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua, jiwanya tidak pernah qanaah. Dan yang paling berbahaya, doanya tidak dikabulkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini nasihat untuk yang berbicara juga. Satu sisi kita wajib belajar ilmu agama, Bapak Ibu yang saya muliakan. Wajib, tidak bisa tidak. Harga mati itu. Tapi satu sisi kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari semampu kita. Allah tidak menuntut semuanya, tapi Allah menuntut semampumu. Semampu kita. Yang berbahaya adalah kita tahu ilmunya, tapi kita masih tetap melanggarnya. Maka konsekuensinya, kata para ulama, Allah akan berikan dia 3 hukuman. Yang pertama, Allah cabut khusyuk dalam hatinya. Yang kedua, Allah cabut qanaah di dalam hatinya. Dan yang ketiga, Allah enggan mengabulkan isi doanya. La haula wala quwata illa billah. Inilah pentingnya kita memurajaah fikih salat kita. Insyaallah tema kita Sabtu depan, karena kita pernah membahas tentang fikih salat, kita sudah pernah membahas taharahnya, kita juga sudah membahas wudunya. Insyaallah pekan depan fikih salatnya kita mulai membahas tentang fikih azannya. Insyaallah ta'ala. Keutamaan azan yang didapat oleh seorang muadzin, kemudian bagaimana hukum-hukum yang terkandung dalam azan. Bapak Ibu, kalau kita kaji tentang keutamaan muadzin ini, insyaallah bapak, ibu-ibu nggak mungkin. Ibu-ibu nggak mungkin azan. Ibu-ibu nggak mungkin azan. Ya, kecuali kalau dalam kondisi perempuan semuanya. Itu pun dianjurkan iqamah saja. Kalau bapak-bapak tahu, tuan-tuan tahu tentang keutamaan yang sangat besar di balik seorang muadzin, mungkin kita akan berebut ini mik. Ya, kita akan berebut ini mik. Tetapi pandai-pandai menilai diri. Ya, paham lah. Ya, kalau misalnya suara memang tak mumpuni, jangan pula maksakan. Ya, jangan pula memaksakan diri. Tapi bagi mereka yang istiqamah mengumandangkan azan, selamat. Keutamaannya bukan main. Allahu Akbar. Bahkan kalau saya pertama kali mendapatkan hadis-hadis keutamaan muadzin ini merinding, Pak. Merinding luar biasa.
dan mereka orang yang paling Allah muliakan nanti di padang mahsyar. Percayalah para muadzin ini, beruntunglah mereka yang diangkat menjadi muadzin, ya, atau gelarnya di Indonesia Bilal, ya, Bilal. Padahal Bilal itu nama sahabat, Bilal ibn Abi Rabah, ya, yang pertama kali mengumandangkan azan, ya. Akhirnya Bilal ini saking luar biasa keutamaannya, namanya sampai sekarang masih diagung-agungkan, bahkan dijadikan gelar bagi mereka seorang muadzin. Insya Allah akan menjadi tema kita Sabtu depan tentang keutamaan azan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini itu juga untuk diri saya pribadi yang tak lepas dari kata kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Sekali lagi, masih di bulan Syawal ini, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bil khair. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya. Terima kasih banyak. Yeah.